Ya, masih di Good Morning, kami akan kembali mengupdate Anda mengenai informasi tentang penggusuran yang terjadi di Rawajati. Sudah ada produser lapangan Fani Maniar di sana. Ya, Fani, bisa Anda laporkan sekarang bagaimana peristiwa atau keadaan yang terjadi di Rawajati saat ini? Ya, good morning Prabu dan juga Ratu. Saat ini eskalasi dari situasi bentrok antara warga Rawajati Barat dan juga Pemprov DKI Jakarta Selatan yang diwakilkan oleh Satuan Keamanan Gabungan sudah menurun dikarenakan warga saat ini sudah tidak memprotes atau juga berada di sisi sebelah kanan wilayah Rawajati Barat dan pasrah melihat tempat tinggal, lapak usaha mereka sedang diratakan oleh unit eskavator dari Pemprov DKI Jakarta ini. Anda melihat ini adalah unit eskavator kedua yang diturunkan untuk meratakan lahan bangunan sepanjang rel kereta api di wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan ada dua unit eskavator yang diturunkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan bangunan liar sepanjang 250 meter di sepanjang rel kereta api ini. Tidak hanya tempat tinggal dan juga lahan yang berupa tempat tinggal dari para warga di Rawajati Barat ini, tapi ini juga sebagian besar adalah wilayah lahan usaha milik warga yang tidak hanya tinggal di Rawajati tetapi juga tinggal di tempat lain, tapi mencari nafkah di sekitar sini. Adapun dari Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah memberikan atau juga menyatakan telah memberikan kompensasi berupa tempat tinggal baru di rumah susun atau rusun Marunda Jakarta Utara, serta tempat atau juga lahan-lahan usaha kecil menengah yang juga bertempat di sekitar rusun Marunda tersebut. Namun warga yang sampai dengan saat ini masih ingin melakukan negosiasi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk mencari permufakatan atau juga kesamaan suara mengenai seperti apa nasib mereka ke depannya. Apakah nantinya mereka tetap akan atau juga dipaksa menempati rusun Marunda tersebut atau seperti apa, kita juga belum mengetahui dikarenakan mediasi sampai dengan saat ini masih dilakukan. Dari warga Rawajati Barat diwakilkan oleh Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif MSI, dan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri juga diwakilkan oleh Sekretaris Kota Pemkot Jakarta Selatan yakni Desi Putra. Kami belum bisa mengetahui seperti apa proses dari negosiasi tersebut berlangsung. Apakah situasi tetap atau masih memanas? Dikarenakan memang situasi memanas ini diawali oleh adanya provokasi dari beberapa oknum yang diduga merupakan oknum-oknum bayaran dan bukan merupakan warga dari Rawajati Barat, serta tidak tinggal ataupun tidak tinggal di wilayah Rawajati Barat ini. Prabu dan Ratu, Anda sampai dengan saat ini masih bisa melihat unit eskavator tersebut masih bekerja untuk meratakan salah satu lahan bangunan, yang mana jika Anda melihat saat ini lahan bangunan yang mendominasi wilayah Rawajati Barat di bagian depan merupakan lahan-lahan usaha berupa warung, baik dari warung yang menyediakan makanan sehari-hari maupun juga makanan tradisional seperti makanan Padang dan juga makanan Jawa. Ada bisa kami kabarkan bahwa wilayah Rawajati Barat sebesar 11.000 lebih hektar sepanjang 250 meter di sepanjang rel kereta api ini. Menurut Undang-Undang Pertatakotaan adalah wilayah yang dinyatakan sebagai area hijau atau green zone, yang mana seharusnya memang bebas dari atau bebas sebagai tempat tinggal dari warga dan diperuntukkan sebagai lahan hijau bagi wilayah kawasan DKI Jakarta. Pada nantinya setelah berhasil ditertibkan, wilayah Rawajati Barat ini nantinya akan dijadikan sebagai taman yang diperuntukkan juga bagi kepentingan warga DKI Jakarta, dan nantinya diharapkan untuk bisa mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di wilayah Rawajati Barat ini. Dikarenakan memang potensi kemacetan yang biasa terjadi di wilayah Rawajati Barat yang berseberangan dengan apartemen Kalibata City ini terjadi akibat adanya bentuk sistem lahan usaha yang dilakukan oleh warga sekitar di wilayah Rawajati Barat. Sementara kita kembalikan dulu ke Ratu dan juga Prabu di studio. Adakah warga yang masih menempati tempat di sana ataukah langsung mereka akan bisa pindah ke Marunda?
Dan itu kami tadi sempat bertanya kepada salah satu warga yang notabene memang bukan merupakan warga asli dari Rawajati Barat ini. Pak Chandra namanya ini masih akan memikirkan seperti apa tindakan ke depannya, apakah akan pulang ke kampung halamannya di wilayah Sumatera Barat atau bersama-sama dengan warga sempat atau juga nantinya akan berkumpul untuk memikirkan langkah apa yang akan mereka lakukan bersama-sama ke depannya. Apakah mereka akan menempati rusun Marunda yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga memikirkan bentuk usaha seperti apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Apakah tetap akan berusaha atau juga membuka lapangan usaha di sekitar wilayah Jakarta Selatan yang merupakan lokasi zona nyaman tempat mereka berpuluh-puluh tahun lamanya melakukan usaha, atau membuka wilayah usaha baru di sekitaran rusun Marunda Jakarta Utara. Proses negosiasi masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kami belum bisa mendapatkan kejelasan atau juga perkembangan dari situasi di wilayah tempat mereka melaksanakan negosiasi itu, karena letaknya sangat berada di belakang sekali. Kami belum bisa mendapatkan atau juga belum bisa mendapatkan akses ke belakang sana. Masih tertahan di depan di antara proses perataan lahan bangunan di wilayah Rawajati Barat ini. Prabu dan Ratu. Fani, terima kasih Fani atas laporan Anda dari kawasan Rawajati. Beberapa menit yang lalu kita melihat masih ada rumah-rumah ya yang bertengger di sana, sekarang sudah hampir rata dengan tanah tentunya dengan adanya penggusuran ini. Ya, ini bukan merupakan penggusuran yang pertama di Jakarta, sudah beberapa kali penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan ini merupakan sebuah target yang memang dicanangkan oleh pemerintahan Pemprov DKI Jakarta di bawah Basuki Cahayapurnama untuk secara ambisius ya menertibkan beberapa bangunan yang ada di beberapa area liar atau daerah liar. Ya, gitu. saat ini di sana negosiasi juga masih berlangsung begitu ya, dan belum tahu apakah memang warga tersebut akan segera pindah ke Marunda ataukah mereka. Tapi harusnya sih sudah dipindahkan ada ke beberapa yang Marunda ya. begitu ya. Kalau sudah ada penggusuran itu sudah ada pendataan dan kemudian sudah dipindahkan ke Marunda. Tetapi ada beberapa biasanya yang tidak menerima keputusannya sehingga mereka memutuskan untuk tinggal di kampung halaman atau mengontrak di daerah lain. Umumnya sih seperti itu sekarang yang terjadi ini.